Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Dalam kesempatan ini saya ingin coba bahas tentang jati diri setiap manusia dan sebab akibat ketika manusia itu lupa akan jati dirinya. Dalam pembahasan ini membahas tentang jati diri seorang manusia. Itu sebenarnya kita mengenal diri kita itu sangatlah mudah. Seperti apa mudah? Gitu kan. Nah, agama-agama memberikan cara, memberikan jalan, atau adat budaya memberikan cara dan memberikan jalan juga agar kita bisa mengenal diri kita, gitu kan. Nah, kita ambil contoh, atau saya ambil contoh cara mengenal jati diri kita manusia. Sebenarnya satu jawabannya, simpel. Jati diri manusia itu adalah pemegang amanah. Jadi manusia itu sebenarnya pemegang amanah, atau jati diri manusia itu seorang pemegang amanah. Kenapa? Gitu kan? Nah, dalam memahami pemegang amanah ini, kita harus banyak yang harus kita gali, gitu. Dan sebab akibat seperti apa ketika manusia tidak bisa memegang amanah, kan seperti itu ya. Nah, konten ini saya ingin membahas tentang itu, tentang jati diri seorang manusia, gitu. Saya ambil dari agama Islam. Untuk kita mencari jati diri, kita akan coba gunakan melalui syahadat, gitu kan. Nah, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kata-kata itu mengandung makna yang sangat mendalam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kan? Kita jangan sampai menjadi manusia atau orang yang munafik, sebab sifat munafik dibenci oleh Allah. Kan seperti itu. Banyak orang-orang atau faham orang tentang syahadat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau orang di luar Islam setelah mengucapkan syahadat sah menjadi muslim. Itu kan banyak yang bertanggapan seperti itu, udah sah. Tapi kalau menurut saya itu belum sah. Sebab dalam la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita hanya sekedar bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa tahu arti mendalam tentang syahadat ini, berarti kita termasuk orang-orang munafik. Gitu. Kenapa? Sebab kita belum tahu Allah, belum tahu Muhammad utusannya. Agar kita
tidak termasuk orang-orang munafik, kita harus mengetahui Allah, mengetahui Muhammad, agar bersaksi kita benar. Nah, bersaksi itu apa? Gitu kan? Bersaksi itu apa? Kita melihat sesuatu yang sedang dilakukan, gitu kan? Atau apa? Nah, banyak orang-orang awam berpikiran bersaksi itu berarti melihat sesuatu yang ia saksikan sendiri, gitu kan? Atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Nah, mereka bersaksinya seperti apa? Jangan sampai kita ditanya bersaksi, siapa nabimu? Muhammad. Karena bersahadat aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, kan seperti itu. Nah, cara bersaksi itu kita harus paham nih intisari dalam syahadat itu. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gimana cara kita mengetahui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah? Gimana kita harus mengetahui tiada Tuhan selain Allah agar benar-benar kita mengetahui tiada Tuhan selain Allah? Gimana kita harus benar-benar mengetahui itu? Dengan cara apa? Dengan cara Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Dengan cara bersaksi. Gimana cara kita bersaksi? Gitu kan? Nah, bersaksi kita agar benar-benar meyakini bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Allah, kita harus bersaksi seperti apa? Kan? Kalau kita memahaminya, ya kita mengikuti hadis, mengikuti Quran, gitu kan? Mungkin banyak orang-orang yang salah paham yang akhirnya jadi radikalisme, seperti orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, jihad, atau apa, memerangi kafir, menyebut agama lain itu kafir, menyebut orang di luar Islam itu kafir. Nah, itu akibat orang-orang yang salah memahami syahadat, karena mereka terpaku oleh tulisan-tulisan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Seperti apa? Seperti hadis, seperti Quran, seperti Injil, kitab-kitab lainnya. Intinya itu adalah buatan manusia yang ditulis oleh manusia, sementara manusia tempatnya salah. Begitu. Makanya di negara kita, adat kita mengajarkan agar kita manusia Nusantara, manusia Jawa, itu kan, mengenali dirinya. Siapa kita? Apa istimewanya manusia Nusantara ini? Gitu kan? Manusia Nusantara ini tidak perlu kitab yang ditulis oleh manusia. Sebab kalau kitab yang ditulis manusia, sementara manusia yang membacanya salah dalam memahaminya, akan timbul rasisme, akan timbul radikalisme, akan membenci satu sama lain. Ketika kita salah memahami tulisan-tulisan manusia tersebut, makanya harus benar-benar dalam menanamkan syahadat ini yang disebut bersaksi. Nah, kita buka, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Nah, Muhammadnya ini jangan disosokkan, sebab Muhammad ini bukan nabi.
yang dimaksudkan Nabi Muhammad? Bukan. Karena Nabi itu adalah bukan, maksudnya Nabi itu namanya bukan Muhammad, tapi Nabi Ahmad. Muhammad itu kata panggilan atau kata gelar bagi seseorang yang sudah menemukan atau seseorang yang sudah tercerahkan atau sudah menemukan cahaya di dalam dirinya. Cahaya apa? Cahaya yang disebut Nur Muhammad. Cara kita manusia menemukan nur di dalam diri kita, menemukan cahaya di dalam diri kita, jangan tutupi diri kita oleh pikiran-pikiran kita, oleh ego kita, oleh nafsu kita. Agar kita bisa menemukan nur atau cahaya yang disebut Nur Muhammad itu di dalam diri kita, agar kita bisa benar-benar bersaksi dan menemukan Allah yang disebut La ilaha illallah. Gitu. Jika kita menemukan cahaya yang disebut atau Nur Muhammad di dalam diri kita akan tahu La ilaha illallah, dan akhirnya kita akan tahu jati diri kita manusia. Itu kan? Kita seperti di awal saya bilang, manusia itu sebenarnya hanya satu, yaitu diciptakan di dunia hanya untuk memegang amanah, kan seperti itu ya. Nah sekarang gini, misalkan kita diamanahi keluarga lah, punya istri, punya anak, gitu kan, itu kan amanah. Nah, kalau kita tidak tahu nurnya, tidak tahu Nur Muhammadnya dalam berumah tangga atau ilmunya rumah tangga, maka rumah tangga itu akan pecah. Kita termasuk orang yang lupa akan jati diri kita sebagai manusia atau sebagai makhluk pemegang amanah. Gitu kan? Amanah itu diberikan oleh siapa? Atau amanah itu diberikan karena apa? Kan gitu. Amanah itu diberikan karena kemampuan kita atau karena keinginan kita. Alam semesta ini tidak akan memberikan amanah pada diri kita jika kita tidak mampu. Atau kita ibaratnya tidak memilihnya. Dan seperti itu. Contoh, pasangan kekasih, gitu kan? Pasangan kekasih berhubungan badan di luar nikah, akhirnya hamil dan harus menikah, gitu kan? Ketika hamil, nah itu kan akan ada buah hati di dalam kandungan. Nah itu akan menjadi amanah, menjadi anaknya kelak, dan jadi amanah yang dipilih oleh pasangan tersebut agar memiliki keluarga. Tapi ketika di dalam rumah tangga ini, jika kita tidak mengetahui tentang ilmu berumah tangga atau Nur Muhammad itu sendiri, maka akan kandas rumah tangga ini. Seperti itu. Nah, di dalam sebuah rumah tangga ada yang namanya derajat nih, tingkatan-tingkatan dalam berumah tangga. Tangga. Makanya rumah tangga. Tangga itu tingkatan atau derajat. Tempatnya kita mengangkat atau menaikkan derajat kita. Ketika kita sudah menikah, kita berumah tangga, nah itulah pernikahan itu akan meningkatkan derajat kita. Ketika kita akan meningkat derajat kita,
Sama halnya seperti kita bersekolah. Akan banyak ujian-ujian yang akan kita dapat dalam sebuah pernikahan. Siapa orang yang kuat, maka akan naik derajatnya, akan naik tangganya. Jika kita tidak kuat, kandaslah rumah tangganya. Itu. Makanya dalam Muhammad Rasulullah intisari dalam syahadat yang disebutkan dalam Islam, intisarinya itu yaitu aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Nah, bersaksi itu bukan karena kanjeng nabinya, ya. Bersaksi itu kita harus mengetahui ilmu atau nur Muhammad. Nur itu cahaya, cahaya itu ilmu. Makanya disebut nur Muhammad. Muhammad itu contoh. Contoh baik, contoh buruk itu ada dalam ilmu. Ilmu itu luas. Nah, ketika kita akan mengenali nih, kita akan mengetahui nih ilmu ini. Akhirnya kita akan mengenal la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita akan tahu kalau kita mengetahui Nur Muhammad, ternyata seluas itu ilmu Allah. Makanya jika kita bisa ibaratnya dalam memahami syahadat ini sebagai yang hanya sekedar kita ucapkan, itu kalau menurut saya itu bisa menjadi orang-orang yang munafik. Sebab jika kita salah dalam memahami sesuatu, akan berdampak besar bagi kehidupan kita, gitu kan? Saya ambil contoh lagi, tsunami di Aceh, kan gitu. Kenapa saya pernah membahas bahwa bencana gempa bumi sama banjir itu kan? Nah, itu diakibatkan gempa bumi lupa jati diri, banjir itu memaksakan diri. Akibatnya di dalam kehidupan ini alam semesta memperingati kita melalui gempa dan tsunami. Oh, di Aceh waktu itu mereka lupa. Yang pertama, sedang berperang GAM. Yang kedua, kenapa? Coba difikirkan, kenapa? Itu kan? Kenapa warga Aceh itu kan disebut, atau di sana disebut itu Serambi Mekah, padahal di Pulau Sumatera. Mungkin mereka lupa jati diri mereka sudah terlalu ke Arab-Araban, lupa sebagai bangsa Nusantara. Jadi lupa jati diri. Akhirnya alam semesta memperingati melalui gempa. Tsunaminya untuk siapa? Tsunaminya untuk mereka yang sedang berperang agar bersatu kembali pemerintahan Indonesia dan organisasi GAM, agar mereka bersatu membangun dan menolong para korban. Dengan cara itu alam memberikan jalan agar mereka bersatu kembali, dan dengan gempa ini mengingatkan boleh kita memakai paham atau kita ibaratnya Islam, itu kan boleh, tapi kita jangan lupa jati diri kita sebagai anak bangsa. Sebab dalam perjanjian Sabdo Malon
Islam boleh berkembang, boleh masuk ke Nusantara, jangan sampai merusak adat istiadat atau budaya. Ketika kita melupakan, maka akan terjadi sesuatu pada kita seperti itu. Nah, itu agar kita bisa mengenali diri kita, jika melalui syahadat yang tadi saya jelaskan. Ya, dalam sebuah pernikahan, jati diri kita itu siapa? Seorang wanita siapa? Seorang pria siapa? Kodrat, gitu kan? Ya, pria harus ibaratnya siap membiayai, wanita harus siap istilahnya mengurus rumah tangga, gitu kan? Harus siap melayani suami, gitu kan? Jika salah satu dari mereka melawan kodrat, maka sesuatu akan terjadi pada rumah tangganya. Itu. Paham? Nah, dalam syahadat seperti itu. Syahadat itu luas, sebab Muhammad, yang disebut Muhammad dalam syahadat itu Nur Muhammad, itu cahaya ilahi atau ilmu-ilmu tentang kehidupan yang sedang kita jalani, agar kita bisa merasakan dan kita bisa mengetahui kebenaran-kebenaran itu sendiri. Karena kita sudah merasakan, jika kita dicubit, kita akan merasakan sakit ketika kita dicubit, seperti itu. Itulah syahadat. Ketika kita mengetahui tentang ilmu-ilmu kehidupan, ternyata maha benar, maha luas, maha dari segala maha, dan disebut Allahu Akbar, itu akan kita ketahui sebesar apa Allah itu. Nah, ketika kita mengetahui Allahu Akbar, sebesar apa Allah itu, berarti kita benar-benar meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Nah, ketika kita mengetahui la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti kita akan tahu diri kita ini siapa. Sebegitu besarnya Allah, kita ini siapa? Apa haknya kita untuk kita? Apa haknya kita atas diri kita? Apa haknya kita dalam hidup kita? Itu. Apa kita memiliki semuanya di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar dititipkan? Entah itu kekayaan, entah itu ilmu atau pengetahuan. Kan seperti itu. Makanya dalam syahadat itu seperti itu, agar kita mengenali diri kita dan bisa membaca kitab-kitab dalam diri kita, bukan kitab yang ditulis oleh para manusia, karena manusia itu tempatnya salah. Ya, mungkin sedikit bisa memahami. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.